بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz Yusuf. Hayakumullah, Masya Allah, tilawah mumtiah jiddan Masya Allah. وإن شاء الله بعد ذلك نعطي فرصة لإخوة المسؤول لإلقاء المحاضرة في هذا اليوم. Kami persilakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan presentasinya. Ustaz Yusuf bersama dengan tim untuk memulai. Dan insya Allah sudah siap Ustaz Yusuf ya? Mustahid? Ya, Baik. Baik. Betul. Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan materi. Tafadhal masykura ma'jur. Ya, sudah tampil. ya. Sudah. Bismillah. Bentar, mana? Ya, nam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 8 izin
mempresentasikan mata kuliah metode pendidikan Islam yang diampu oleh Ustadz Sabar Siswoyo. Di sini beranggotakan 2 orang, saya sendiri, Yusuf Kahono, dan juga istri saya, Dia Uzzahra. Rahmatullah. Ya, di sini insya Allah kita akan presentasikan 4 metode. Yang pertama adalah metode problem, afwan nanti kalau salah tolong dibetulkan ya, Ustadz dan rekan-rekan, soalnya saya nggak tahu ngelafalin bahasa Inggrisnya. Metode problem solving. Dan yang kedua metode proyek. Dan yang ketiga metode moral rationing. Kemudian yang terakhir metode mencatat pikiran atau mind mapping. Ya. Untuk metode pertama, problem solving insya Allah akan disampaikan oleh saudari Dia Uzzahra. Tafadhol. Jazakumullahu khairan. Ana langsung saja masuk ke metode pertama, yaitu metode problem solving. Karakteristik metode problem solving. Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang dilakukan melalui proses kegiatan untuk memahami atau memecahkan permasalahan. Metode ini mengajarkan atau melatih anak didik menghadapi berbagai masalah, baik secara mandiri atau bersama-sama. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode problem solving. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah secara jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. Yang kedua, mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya dengan membaca buku, meneliti, bertanya, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara yang didapat dari data yang telah diperoleh pada langkah kedua. Yang keempat, menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini, siswa diusahakan untuk dapat memecahkan masalah hingga betul-betul yakin akan kebenaran jawaban tersebut. Untuk menguji kebenarannya, diperlukan metode-metode lain seperti demonstrasi, tugas, diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Artinya, siswa harus sampai kepada kesimpulan tentang jawaban dari masalah. Nah, dalam teknik problem solving atau pemecahan masalah, mengajarkan pada individu bagaimana memecahkan masalah secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kegiatan ini jika dilakukan secara kelompok, maka masing-masing anggota bebas mengemukakan pendapatnya masing-masing. Dari berbagai macam pendapat tersebut, nanti dibuat rumusan masalahnya. Yang kedua adalah mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah. Setelah masalah dirumuskan dengan jelas, selanjutnya adalah mengidentifikasi sebab-sebab masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Masing-masing anggota diberi kesempatan untuk berpendapat dalam mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menguji kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif. Setelah menemukan alternatif yang dipandang tepat, pilihan itu kemudian dilaksanakan. Jadi diuji dulu kekuatan dan kelemahannya, setelah menemukan yang tepat, kemudian dilaksanakan. Yang kelima, memilih dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai.
Dalam tahap ini, perlu dilihat apakah ada kesenjangan antara masalah yang dirumuskan dengan pelaksanaan pemecahannya atau tidak. Jika masih ada kesenjangan, setelah penilaian, maka masalahnya ditinjau kembali menggunakan langkah-langkah yang sama. Nah, Anda masuk ke metode yang kedua, yaitu metode proyek. Metode proyek adalah metode mengajar di mana pendidik harus merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai objek kajian. Metode ini disebut juga dengan sistem pengajaran unit. Anak disuguhi bermacam-macam masalah dan anak didik bersama-sama menghadapi masalah tersebut dengan mengikuti langkah-langkah tertentu secara ilmiah, logis, dan sistematis. Strategi pengajaran ini melibatkan anak dalam belajar memecahkan masalah dengan melakukan kerjasama dengan anak-anak lain. Masing-masing melakukan bagian pekerjaannya secara individual atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang menjadi milik bersama. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan metode proyek. Kelebihan metode proyek yang pertama, dapat merombak pola pikir anak didik dari yang sempit menjadi lebih luas dan menyeluruh dalam memandang dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Kelebihan yang kedua, melalui metode ini, anak didik dibina dengan membiasakan diri menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan terpadu sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan metode proyek, yang pertama, kurikulum yang berlaku di negara kita saat ini baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjang pelaksanaan metode ini. Yang kedua, organisasi bahan pelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan metode ini sukar dan memerlukan keahlian khusus dari guru, sedangkan para guru belum disiapkan untuk ini. Yang ketiga, harus dapat memilih topik unit yang tepat sesuai kebutuhan anak didik, cukup fasilitas, dan memiliki sumber-sumber belajar yang diperlukan. Kekurangan yang terakhir yaitu bahan pelajaran sering menjadi luas sehingga dapat mengaburkan pokok unit yang dibahas. Nah, sekian dari Ana. Ana kembalikan kepada moderator. Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallah khair atas presentasinya. Insyaallah yang ketiga adalah metode moral rationing. Ini dengan Ana sendiri, saya sendiri yang akan menyampaikan metode ini. Ya, secara konseptual istilah moral ini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu akhlak ya, termasuknya akhlak. Moral sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah tertentu dan pasti yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai situasi tingkah laku dan merupakan dasar bagi semua kehidupan. Secara implementasi istilah moral erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan. Kebiasaan buruk atau kebiasaan baik bisa dibilang seperti itu ya. Metode moral reasoning juga dapat disebut dengan metode mencari nilai moral. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mengajak anak didik untuk menentukan suatu perbuatan yang sebaiknya diperbuat pada suatu kondisi tertentu dengan memberikan alasan-alasan yang melatar belakangi. Dalam metode moral reasoning, anak didik dilatih mendiskusikan suatu perbuatan untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan. Langkah-langkah dalam penerapan metode moral reasoning. Yang pertama adalah penyajian kasus atau dilema moral. Pada penerapan metode ini, guru terlebih dahulu menyiapkan kasus yang memerlukan penyelesaian dari siswa untuk kemudian dibagikan pada mereka.
Kasus tersebut berupa serangkaian peristiwa yang masih belum terselesaikan. Dan siswalah yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut dengan menyertakan alasan-alasannya. Yang kedua adalah pembagian kelompok diskusi. Dalam menyelesaikan kasus atau dilema moral yang diajukan oleh guru, siswa dibentuk dalam kelompok agar terjadi diskusi antar siswa. Kelompok ini beranggotakan 5-6 siswa. Yang ketiga adalah diskusi kelas. Setelah masing-masing kelompok selesai mendiskusikan kasusnya, maka kemudian terjadi diskusi klasikal untuk menentukan jalan yang terbaik yang akan ditempuh pada kasus tersebut. Dan yang keempat adalah seleksi nilai atau moral terpilih. Setelah terjadi diskusi secara klasikal, maka siswa dan guru bersama-sama menyeleksi penyelesaian yang diajukan oleh siswa berdasarkan argumen yang diberikan. Kelebihan pemanfaatan metode moral rationing. Yang pertama adalah melatih siswa menyelesaikan problematika hidup. Yang kedua, siswa belajar untuk bekerja sama dengan temannya dan terbiasa bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa, karena siswa akan terdorong untuk memecahkan masalah yang terjadi di sekitar mereka. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang kelima, meningkatkan keaktifan siswa, baik dalam bertanya maupun mengemukakan pendapat. Jadi dalam metode ini, ya, contohnya misalkan contoh dari moral rationing, itu bisa diberikan berupa kisah, ya, kisah misalkan kisah Nabi Yusuf atau kisah Firaun misalkan, atau tontonan, ya tontonan Sirah Nabawiyah misalkan, atau tontonan apa kalau di buku yang kita muqarrar ini, yaitu tontonan aborsi misalkan untuk sekolah kebidanan, ya. Jadi kan itu apa namanya, kasus aborsi untuk kebidanan. Ya, jadi kita bisa ambil contoh dari memberikan kisah, kasih kisah. Nah, setelah itu yang kedua, guru membagi murid menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kasih tugas kelompok untuk mengungkapkan hal yang baik dari kisah tersebut. Apa baik yang baik dari kisah ini, apa hikmahnya, ya, dan yang buruknya itu apa. Ya, setelah itu suruh catat dengan jawaban yang dipilih masing-masing, ya, bisa kelompok atau bisa sendiri masing-masing. Ya, kemudian di akhir guru menjelaskan apa yang bisa dipetik, ya, dari kisah tersebut, hikmahnya apa. Itu contoh misalkan moral rationing, misalkan tontonan kaum Sodom misalkan, ya, kisah Nabi Lut, apa moralnya di sini, ya, dijelaskan efek buruknya Sodom itu apa, efek buruknya sejenis itu apa, gitu. Untuk kehidupan sosial itu gimana. Nah, itu jadi metode moral rationing. Kemudian metode yang keempat adalah metode mind mapping. Metode mind mapping ditemukan atau dikembangkan oleh Tony Buzan. Ya, metode mind mapping peta pikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzan, kepala Brain Foundation. Ya. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Jadi daripada kita banyak-banyak menulis, susah menghafalnya biasanya ya siswa. Makanya dibuatkan mind mapping, peta pikiran, supaya lebih menarik juga. Ya, dari manfaat dan keuntungan metode mind mapping, ya, yang satu adalah fleksibel. Jadi lebih ringkas. Pembahasan materi lebih ringkas dibuat mind mapping. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Dan yang keempat, memungkinkan pengembangan imajinasi dan
kreativitas tanpa batas. Nah, langkah-langkahnya, metode mind mapping yang pertama adalah tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan lingkaran persegi atau bentuk lainnya. Apalagi mind mapping sekarang juga bisa dibuat pakai aplikasi ya, di Google itu ada. Jadi nggak payah lagi pakai kertas ya. Yang kedua, tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Dan yang keempat, tulislah kata kunci atau frase pada tiap-tiap cabang yang dikembangkannya untuk detail. Dan terakhir adalah tambahkan simbol-simbol ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang baik. Poin-poin yang perlu diperhatikan oleh guru agar peta pikiran mudah diingat. Yang pertama, tulis atau ketik secara rapi dengan menggunakan huruf-huruf kapital. Yang kedua, tulislah gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar sehingga terlihat menonjol dan berbeda dengan yang lain. Ya, jadi bisa beberapa yang penting ditulis agak berbeda dari yang lain. Ya, misalkan dengan angka 16, yang lainnya 12, ini 15 sendiri, biar lebih menonjol gitu. Yang ketiga, gambarkan peta pikiran dengan hal-hal yang berhubungan dengan Anda. Yang keempat, garis bawahi kata-kata itu, gunakan huruf tebal. Bersikaplah kreatif dan berani dalam desain, sebab otak kita lebih mudah mengingat hal yang tidak biasa. Yang keenam, gunakan bentuk-bentuk acak untuk menunjukkan hal-hal atau gagasan tertentu. Dan yang ketujuh, ciptakanlah peta pikiran Anda secara horizontal untuk memperbesar ruang bagi pekerjaan Anda. Nah, di sini saya membuatkan contoh mind mapping ya. Nanti mohon koreksinya dari teman-teman semua, dari Ustaz ya. Ini saya buatkan contoh mind mapping. Saya ambil contoh dari sifatul huruf. Ya. Sifat huruf ada dua, yaitu sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan, ini kalau ditulis tanpa mind mapping ini mumet ya, bingung, terlalu banyak, susah menghafalnya. Saya dulu juga menghafal ini dibuatkan mind mapping dari sebuah buku, makanya jadi mudah mengingatnya ya. Yang pertama, sifat yang punya lawan. Ada hamas, lawannya adalah jahr. Yang kemudian, yang kedua, ada itbaq, lawannya infitah. Isti'la lawannya istifal. Izlaq lawannya ismat. Kemudian ada syiddah, lawannya rafa'ah atau rikhwah. Ya, di antara dua ini ada sifat namanya sifat bainiyah. Dalam izlaq dan ismat ini beberapa asatidzah yang ahli di bidangnya tidak memasukkan dua sifat ini ya, karena tidak ada kaitan terlalu erat kaitannya dengan cara membaca Al-Quran. Izlaqnya kurang, ismatnya kurang, seperti itu. Ini hanya thaqafah aja. Terus yang kedua, tidak memiliki lawan. Nah, antum bisa lihat, ya, yaitu ada sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah, dan gunnah. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman dan Ustaz atas presentasi kami yang masih banyak kekurangan dan cara penyampaiannya juga yang masih kurang bagus. Ya, mohon arahannya. Dan kalau ada pertanyaan teman-teman silakan. Dan masukannya mungkin tafadhol kami tunggu. Ya, waalaikumsalam fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini ada Ustaz Muhammad Faisal angkat tangan nih. Silakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemateri
pada hari ini atas pemaparannya, insya Allah bermanfaat. Eh, ada pertanyaan dari Ana ya mengenai metode problem solving dengan metode proyek. Nah, di materi disebutkan problem solving itu yakni dilakukan untuk memahami atau memecahkan permasalahan. Ya, sedangkan di metode proyek juga disebutkan ya anak disuguhi bermacam-macam masalah. Nah, ini sama-sama memecahkan masalah ya. Kalau anak pahami begitu, sama-sama memecahkan masalah sedangkan metodenya berbeda. Yang satu problem solving, yang satu metode proyek. Mungkin itu saja dulu pertanyaan Anda. Mohon jawabannya. Ya, baik. Silakan Ustaz. Ya, langsung kita jawab insya Allah oleh pematerinya. Ya, insya Allah akan Ana jawab sesuai dengan yang Ana pahami. Kalau untuk metode pertama yaitu problem solving, itu memecahkan masalah. Misalkan contohnya ada di bukunya, misalkan bagaimana menyikapi seorang muslimah yang masih enggan menutup auratnya, sementara dia paham bahwa menutupi aurat adalah suatu kewajiban. Nah, itu memecahkan masalah dalam metode problem solving. Sedangkan dalam metode proyek itu memecahkan masalah, misalkan dibuat proyek membuat pohon tauge misalkan, seperti proyeknya anak SD biasanya. Nah, itu guru memberikan kepada peserta didik suatu proyek dan peserta didiknya menyelesaikan proyek tersebut gitu, seperti itu perbedaannya. Di proyek tadi memecahkan masalahnya di sisi apanya? Tadi kan menggambar toge itu. Sisi masalahnya di mana di situ? Membuat pohon toge. Jadi kan masalahnya gimana? Mungkin sepemahaman Ana ya. Gimana caranya pohon toge itu bisa sampai tumbuh dari mulai biji sampai ke tumbuh, itu dipecahkan masalahnya sama peserta didiknya seperti itu. Pertanyaan lanjut Ustaz, di masih metode proyek. Kemudian ada tidak kesulitan-kesulitan dalam mengatur anak di dalam metode proyek ini? Kalau Anda baca di beberapa referensi di Google memang ada beberapa kekurangan yang menyebutkan bahwa itu termasuk salah satu kekurangan metode proyek adalah mengkondisikan anak-anak gitu. Makanya metode proyek ini masih dianggap susah dalam pelaksanaannya seperti itu. Afwan masih banyak pertanyaan tentang metode proyek. Untuk medianya ya, untuk media metode proyek ini butuh banyak media tidak agar metode proyek ini bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin tergantung proyeknya ya Ustaz. Misalkan kayak apa? Iya, misalkan kayak tadi membuat pohon toge ya berarti kita perlu bijinya dan segala macam, atau misalkan membuat proyek memasak di TK misalkan memasak proyek memasak gitu. Itu aja yang Anda tahu, mungkin bisa dibantu yang lain. Jadi kalau metode proyek itu yang waktu anak baca-baca di internet
dia belum masuk ke itu ya, kurikulum kemarin ya. Ya 2013. Ya. Tapi masuk ke metode ke kurikulum Merdeka. Nah, ini makanya PR-nya nih. Metode proyek ini gimana? Harus banyak persiapannya. Ya, mungkin Gagah bisa bantu yang lebih paham dengan ini, apa namanya, tentang metode ini. Sebenarnya saya ingin menambahkan juga dari yang tadi. Jadi perbedaan antara pembelajaran berbasis problem based learning atau pelajaran berbasis problem permasalahan dengan apa tadi, dengan project based learning. Kalau project based learning atau pembelajaran berbasis project ini lebih kompleks karena dalam pembelajaran berbasis project ini ada alur atau ada sintaknya. Jadi alurnya yang pertama itu ada pengenalan. Jadi siswa ini dituntut untuk dikenalkan dulu tentang mereka ini tujuannya ingin belajar tentang apa sih. Misalnya tadi misalnya kemarin lah kita masih gabung tentang gorengan lah. Misalnya mereka mau buat tentang gorengan seperti itu. Dalam pengenalan ini pun di dalamnya menggunakan berbagai macam model pembelajaran, bisa klasikal, kemudian bisa yang kemarin itu discovery untuk mengenalkan kepada anak-anak. Kemudian alur yang kedua itu ada kontekstualitas atau kontekstualis. Itu bagaimana kita mengenali permasalahan itu langsung. Jadi siswa itu langsung ke permasalahan di masyarakat atau permasalahan di sekitarnya. Langsung mengamati ada permasalahan apa saja. Mereka menganalisis, mencari data tentang permasalahan itu. Kemudian ada aksi. Ini alur yang ketiga, itu mereka aksi. Ketika mereka di kontekstualis ini discovery ya maksudnya ya. Mereka menemukan permasalahan, kemudian mereka melakukan aksi. Aksi ini dalam arti mereka menjadi problem solving atas permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Maksudnya anak-anak sudah menganalisis permasalahan yang ada di lingkungannya atau permasalahan tentang gorengan, kemudian mereka melakukan aksi. Aksi dalam bentuk apa? Dalam bentuk untuk memecahkan masalah terkait permasalahan yang mereka temukan pada tahap kontekstualisasi. Nah, jadi pemecahan masalah ini nggak mungkin cuman sekedar lisan aja, juga nggak mungkin sekedar pendapat aja. Harus ada aksi nyata yang dapat berguna, yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan, yaitu dalam bentuk project. Jadi project ini bisa dalam bentuk sistem, bisa dalam bentuk benda yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan di masyarakat atau yang ada. Kemudian alur selanjutnya ada refleksi. Jadi refleksi ini guru-guru merefleksikan atas apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian ada tindak lanjut, baik itu penilaian, asesmen, juga yang lainnya. Jadi untuk pembelajaran berbasis project ini lebih kompleks karena ada alur-alurnya, ada sintaknya. Yang pertama ada pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi, refleksi, sama tindak lanjut atau penilaian. Mungkin itu aja Ustadz yang dapat Anda tambahkan. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas tambahannya. Masya Allah, Anda juga baru tahu nih. Yuk, ada yang mau nambahkan lagi? Kita sharing. Fadlol. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin dikembalikan ke Ustadz ini. Faisal, apa sudah jelas belum? Kalau belum masih tanggapi, kalau sudah jelas ditutup, di close ke pertanyaan baru. Nah, Ustaz, untuk alur-alur tadi memang termasuknya baru paham juga ya. Bukan paham sih, sebenarnya masih mengambang alur-alur itu seperti apa ya. Tadi pertanyaannya di yang terakhir ya, untuk berbasis project learning ini butuh media yang cukup banyak enggak gitu dalam penerapannya gitu ya. Tadi kalau dicontohkan baru toge doang ya. Misalkan mau menerapkan apa, proyeknya apa gitu, medianya itu memang membutuhkan banyak, atau tadi kan proyek itu
bisa berbentuk benda, bisa berbentuk sistem gitu. Berarti kalau berbentuk sistem tidak butuh media yang banyak gitu atau seperti apa ya? Mohon jawabannya. Ya, Gagah. Nah, oh Masya Allah. Kalau media ya tergantung dari seberapa kemampuan anak-anak itu untuk mengenal dari kan tadi dalam proses pengenalan ya. Media ini diperlukan untuk apa? Untuk pengenalan kah? Misalnya kita membutuhkan media-media atau link-link di internet untuk menambahkan informasi kepada mereka tentang permasalahan yang ada, atau mereka gunakan untuk referensi dalam problem solving dalam pembuatan project itu. Tentu media perlu banyak ya. Di sini juga seperti yang kemarin di Discovery, kita serahkan lagi kepada guru-gurunya dalam melihat tahapan pembelajaran anak-anaknya. Apakah anak-anaknya itu TK, SD, SMP, SMA, tentunya berbeda-beda. Kalau SMA itu mereka kita arahkan saja untuk mereka menggunakan internet, menggunakan buku atau yang lainnya. Tapi untuk TK atau SD mungkin perlu diperdetail agar memudahkan mereka untuk mencari media-medianya seperti itu, Ustaz Afwan. Berarti kalau metode proyek itu untuk anak SD susah saat itu ya, Ustaz ya? Sebetulnya udah bisa kok. Banyak sekolah-sekolah yang udah menerapkan proses ini, project based learning. Apalagi sekolah-sekolah negeri sekarang, sekolah penggerak, Masya Allah udah banyak sekali. Ya, baik. Gimana, Ustaz? Untuk ininya, untuk waktunya, kalau tadi banyak alur ya, membutuhkan alur A, B, C sampai penilaian itu, berarti ini akan memakan waktu yang lama ya untuk project based learning ini. Misalkan di sebuah sekolah gitu, banyak materi yang diajarkan dalam satu harinya gitu, tapi ketika menerapkan satu ajar gitu dari project learning ini mungkin membutuhkan 1 hari atau hanya bisa nggak diterapkan hanya 1 jam mata pelajaran aja, atau memang dia butuh waktu yang panjang, atau bisa diberlanjut gitu. Sekarang pengenalan, pekan depannya yang tadi alur keduanya, pekan berikutnya baru alur ketiganya, atau seperti itu. Mohon jawabannya. Masya Allah. Baik, sebetulnya untuk project based learning ini bisa di pengorganisasian waktunya bisa beberapa cara. Yang pertama per mata pelajaran. Kalau per mata pelajaran kita pakai misalnya 1 jam atau 2 jam mata pelajaran untuk project based learning ini, kekurangannya adalah biasanya 1 jam itu fokus untuk persiapan aja biasanya, apalagi untuk jenjang SD ya, SMP itu biasanya 1 jam hanya untuk persiapan aja. Jadi nggak keburu untuk isi atau inti proyeknya itu sendiri. Kemudian pilihan yang kedua itu per pekan. Jadi 1 pekan itu ada 1 hari yang fokus untuk proyeknya. Misalnya hari Jumat. Hari Jumat kita fokuskan anak-anak untuk pembuatan proyeknya. Kelemahannya untuk ini biasanya siswa itu di akhir-akhir punya ide untuk melanjutkan besok harus seperti apa dalam pembuatan proyeknya. Tapi kita punya 6 hari siswa itu nggak belajar proyek, akhirnya ide itu hilang. Ini kekurangan pada pembelajaran basis proyek sekiranya 1 pekan sekali. Tapi yang bisa digunakan dengan sekolah-sekolah penggerak itu 1 pekan mereka menggunakan sistem blok. Jadi di 1 semester mereka tentukan di pekan keberapa, misalnya pekan terakhir selama 3 pekan atau selama sebulan, mereka melakukan 2 proyek seperti itu. Jadi tiap hari mereka fokus untuk pembelajaran proyeknya. Dengan begitu guru-guru lebih efisien, anak-anak juga lebih efisien untuk pembelajaran proyek. Ya, alhamdulillah. Gimana, Ustaz Faisal? Nah, untuk sementara cukup dulu. Yang lain aja dulu. Ya, nah.
Allah sudah dibantu Ustaz Gagah. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, Anda kembalikan ke Ustaz dosen. Baik, syukran Ustaz Yusuf dengan Ustazah Dia Zahra. Hafidzakumullah jami'an. Materi yang sampaikan tadi tentu ini menjadi bahan penguatan di dalam proses pembelajaran, dalam mendidik, di mana pelibatan dari siswa maupun siswi dilibatkan dengan maksimal ya. Dengan metode problem solving, dengan metode proyek, moral reasoning. Ini moral reasoning sudah dibahas juga tadi ya, belum ya? Dan mencatat peta pikiran. Tadi sudah dibahas tadi ya, saya tisu. Moral reasoning. Sudah Ustaz tadi. Sudah ya? Apa? Ya, jelas ya. Baik, mengenai metode yang diterapkan ini tentu memang seorang guru pendidik harus cermat ya, cermat dan menyesuaikan dengan fasilitas, kapasitas, kemampuannya. Kalau dalam organisasi ada analisis SWOT ya. Jadi kemampuan dan waktu yang dan potensi dan kelemahannya apa. Artinya kalau kondisi penyiapan bahan-bahannya juga terlalu berat, sementara siswa tidak mampu, nanti jadi gagal gitu. Maksudnya malah jadi kacau, pembelajaran tidak jalan. Maka tadi ketika kayak di sini itu proyeknya misalnya tentang pelaksanaan zakat ya. Kemudian bagaimana dasar hukum dari zakat itu, kemudian kadarnya berapa, kemudian penerimanya di data ya, siapa saja yang menerima, kemudian bagaimana sistem pengelolaannya, dan juga pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Kalau ini kan tidak terlalu banyak alatnya ya. Kalau misalnya katakan alat-alat yang disiapkan bisa berupa timbangan ya untuk menimbang zakatnya, kemudian berasnya, contoh benda yang dizakatkan, kemudian mungkin kita panggil mustahik ya, tetangga-tetangga di sekitar sekolah misalnya, kalau mau diundang di waktu yang saat pembelajaran. Kemudian juga mencari informasi berkenaan dengan penyaluran distribusi untuk infak dan sedekah, misalnya mencari rumah yatim misalnya, atau rumah duafa di tetangga-tetangga dan seterusnya, atau mungkin lembaga-lembaga yang lain. Ini beberapa proyek yang mungkin jadi disesuaikan dengan kondisi kemampuan siswa dan juga alokasi waktunya tentu ya. Kalau proyek-proyek besar, apalagi yang butuh tenaga banyak, ya tentu ini harus dipertimbangkan. Saya contoh proyek membuat taman pendidikan Al-Quran, TPA misalnya gitu. Nah, itu kan harus nyiapin siswanya, kemudian gedungnya, atau misalnya gedung misalnya ada tempat yang disewa untuk pelaksanaan proyek yang sifatnya besar. Kemudian untuk
Apa untuk hari ini 1 atau 2 ya? Saya lupain. 1 kan ya? Pemakalanya itu 2? 2 Ustaz. Oh 2 ya? Oke. Kayaknya 1 belum japri saya nih materinya mungkin. Makanya 1. materinya 1 kan? Iya, Cuma materi. pemakalanya 2 ya. Yang presentasi 2 orang. 1 ya. Baik. Jadi insyaallah pertemuan depan ini juga tinggal 1 kali lagi pertemuan. Ya, kita 11 kali pertemuan. Kemudian setelah itu UMK ya. Ujian mata kuliah. Dan pertemuan yang ke-11 ini masih satu pembahasan ya, metode kuantum ya. Apa yang ke-11 sudah ditunjuk ya? Mungkin bisa komentar nih ketua tingkat. Nah, Ustaz, Yang pertemuan ke-11 tinggal berapa kali kelompok? Tinggal berapa kelompok? Atau besok? saya bisa coba cek dulu datanya. Ya, boleh dicek dulu. Saya sambil absen dulu ya, sebentar ya, sambil menunggu jawabannya. Walaupun tadi saya sudah absen juga, pastikan lagi. Anggis Marliana, Arif Setiawan, Hadir Ustaz. Fatami Fajrin, Hadir Ustaz. Delani Ros, Hadir Ustaz. ya Uzahra, Hadir Deraj, Ustaz. ya, baik. Derajat, Hadir Ustaz. Ya, hadir. Febri Hilmi, Hadir. Gagah, hadir. Ustaz, untuk kelompoknya ada sekitar 5 kelompok lagi, Ustaz. Kelompok 9 Yusuf Sarhan sama Arif, kelompok 10 Nasiro Khairunisa, kelompok 11 Rizwan Febri, kemudian kelompok 12 Abdul Majid Sugi, kemudian 13 Nadar Husaini sama Solih Fauzan. Ada sekitar 5 kelompok, Ustaz. Ya, Masya Allah. 5 kelompok lagi. Ya, ada admin di sini ya. Jadi kita pertemuannya 13 kali atau hanya 11 kali. Kalau di kami yang di jadwal ini, di absensi itu hanya 11 kali. Ada admin di sini? Ustadz Abu Hafsah. Oke, kalau begitu kelompok yang selanjutnya sudah siap belum ya materinya? Iya Ustaz. Kelompok 9 ya. Ya, kalau sudah siap kita presentasikan hari ini. Boleh Ustaz. Ya, oke kalau gitu, Masya Allah. Hanya ini tinggal 1 kali pertemuan masih 5 kelompok ternyata. Nanti untuk kalau misalnya masih kurang ya nanti kita tambah berarti ya. Tapi mudah-mudahan kalau memang bisa besok berarti 3 kelompok, sekarang 3 kelompok. jadi tuntas. Gitu. Baik, syukran. Selanjutnya kami persilakan kelompok berikutnya. Afan, saya lanjutkan absen dulu. Masih ada 1 nama lagi. Ini Jesri Irsan. Saya belum lihat ini. Jadi saya cari belum. Pak hadir? Belum ya? Muhammad Faisal hadir. Baik, Muhammad Abdul Majid hadir. Baik. Muhammad Rerik. Muhammad Salih Fauzan. Hadir Ustaz. Pekan kemarin hadir nggak Ustaz? Kan kemarin Anda sudah kemarin mau masuk cuman tidak bisa Ustaz, sudah diganti-ganti jaringannya juga. Oke, ya. Tapi sini
Muhammad Sugiarto. Hadir Ustaz. Baik. Muhammad Nazar Husaini. Nazar Husaini. Mana Ustaz hadir Ustaz. Hadir. Nasira Salsabila. Hadir Ustaz. Baik. Neti. 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 Ya, Neti belum. Kemudian Fardinsah. Hadir. Hadir Ustaz. Baik, Masya Allah. Putri Agatha. Hadir Ustaz. Ratnaningsi. Ratnaningsi hadir di sini di ini ya. Kemudian Rizwan. Hadir Ustaz. Hadir. Sahara. Sahara Muhammad Sapukal. Sumaya. Hadir. Ustaz. Ya, Wakid Saifuddin. Hadir. Hadir Ustaz. Yusuf hadir. Kemudian Yusuf Sarhan Hadir Ustaz. hadir. Khairunisa. Baik, insyaallah. Baik, syukran kepada Ustaz Yusuf bersama dengan tim. Selanjutnya kami persilakan kepada pemakalah berikutnya untuk menyampaikan makalahnya, menyampaikan Ustaz presentasi. Afan Rabuan Syah, kayaknya 2 minggu 3 pekan tidak terabsen deh. Rabu Ansyah, ya. Afan Rabu Ansyah hadir? Hadir Ustaz. Pekan kemarin udah hadir berapa? 3 Nah, kali atau 4 kali? Ya pekan kemarin saya izin kontrol sakit, pekan sebelumnya makalah Ustaz. Oke. Sakit kemarinnya. Akan sebelumnya lagi? Pengisi makalah Ustaz. Yang sebelumnya lagi? Sempat nggak hadir kan? Atau hadir terus? Sebelumnya kalau nggak salah izin Ustaz. Udah lupa. Ya, Ustaz, ada yang izin beberapa kali. Izin 2 kali di sini. Baik. Syukran. Kami persilakan yang presentasi berikutnya. Silakan. Sudah siap? Konsep kayaknya belum siap Ustaz untuk hari ini. Belum. Oke. Memang materinya udah siap tapi belum terlalu siap banget Ustaz. Kenapa? Gak apa-apa dong. Dia kaget aja tiba-tiba. Nggak apa-apa kalau materinya nggak apa. Nah, ini kan kita penguatan lah ya. Sebenarnya sudah ada praktek di sekolah masing-masing. Jadi nggak apa disampaikan seadanya aja, semampunya. Silakan Bapak. Soalnya ini waktunya tinggal 1 kali pertemuan besok. Nggak mungkin juga besok 4 kelompok. Kecuali nanti saya nanya lagi ke admin apakah diberi tambahan waktu atau tidak. Kalau yang tidak ada tambahan waktu nanti ini sifatnya dikirim ini saja, PowerPoint ini saja, berarti nggak dipresentasikan. Fadal, apa? Ustaz Yusuf Sarhan, fadal. Semangat Ustaz. Semangat. Sebentar Ustaz. Bismillah. Bagaimana Ustaz Yusuf Afan? Dilanjut. Ya, silakan lanjut.
Nah, izin share screen. Ustaz. تفضل تفضل. بارك الله فيك. Ya, udah kelihatan. Baik. Ya, apa? Insyaallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Sabar Siswayo, hafizahullah, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa, hafizahumullah, hafizakumullah. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi kami, yakni metode quantum teaching. Apa ini kurang tertulis. Kami beranggotakan berdua, Ana Arif Setiawan beserta Ustaz Yusuf Sarhan. Sebelumnya mohon maaf kalau penyampaian kami agak terlalu textbook ya. Karena memang anak pribadi juga persiapannya tadinya untuk minggu depan ya, pekan depan. Jadi agak udah sempat baca-baca tapi mungkin masih kurang. Mulai dari sini, dimulai dari Ana, insyaallah nanti dilanjutkan oleh Ustaz Yusuf Sarhan. Bismillah, untuk pembahasan metode teaching atau metode quantum teaching, ini terdapat 4 pembahasan. Ya. Pertama tentang problematika pengajaran pendidikan agama Islam. Ya. Kemudian nanti ada sekilas tentang quantum teaching, kemudian prinsip-prinsipnya dan teknik-tekniknya. Ya, poin pertama, pembahasan pertama, yakni problematika pengajaran pendidikan Islam. Ya, secara singkat mungkin Anda bisa gambarkan bahwa salah satu latar belakang munculnya quantum teaching ini atau mengemukannya metode quantum teaching ini adalah didasari dari beragam problematika dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Lalu kemudian quantum teaching ini dianggap bisa menjadi salah satu metode yang menjadi solusi untuk beragam problematika pendidikan agama Islam tersebut. Problematika pengajaran PAI yang dimaksud beberapa sudah disebutkan di slide dan juga di buku, seperti bahwa metode pembelajaran yang berjalan yakni secara konvensional dianggap belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari pengajaran PAI. Yang mana dampak negatifnya berupa kelas tidak hidup, tidak lahirnya iklim dialogis, monoton, keterpaksaan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian rendahnya kualitas, di antara problematika selanjutnya adalah rendahnya kualitas guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif. Kemudian dari problematika tersebut dipandang sangat perlu penanganan serius terhadap model atau metode pengajaran pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya ada sekilas tentang metode quantum teaching. Ya. Metode quantum teaching ini hasil dari produk, kita bisa sebut produk barat ya, yakni eksperimen Dr. Georgi Lazanov dari Bulgaria tentang sugestologi. Kemudian yang ditindaklanjuti oleh salah satu muridnya, yakni Bobby De Porter, yang mencoba mengembangkan kembali eksperimen gurunya menjadi quantum learning yang merupakan hasil adopsi dari beberapa teori. Melalui lembaga yang dimiliki Bobby De Porter, kemudian quantum learning tersebut
dikembangkan lebih lanjut menjadi quantum teaching, di mana metode ini berusaha menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur yang ada pada peserta didik, lingkungan belajar, dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Adapun penamaan quantum teaching ini berasal dari konsep persamaan fisika kuantum yang dikembangkan oleh Isaac Newton yang membuat rumus yang sangat populer, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Dan kemudian rumus tersebut dimaknai ulang oleh quantum teaching berdasarkan perspektif quantum teaching, bahwa E yang dimaksud adalah antusiasme, efektivitas belajar mengajar, semangat. Kemudian M sebagai massa dimaknai sebagai semua individu yang terlibat. Kemudian situasi pembelajaran, kemudian materi, fisik, yakni berupa alat-alat pembelajaran dan sebagainya. Kemudian C yang merupakan interaksi dimaknai sebagai hubungan yang tercipta di dalam kelas antara pendidik dan peserta didik. Maka dapat disimpulkan dengan demikian bahwa quantum teaching yakni pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Pembelajaran dengan metode ini berusaha menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan dengan cara melibatkan semua unsur yang ada pada peserta didik dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas. Intinya guru mengoptimalkan berbagai potensi yang ada di dalam kelas, baik dari peserta didik maupun dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan kelasnya. Kemudian prinsip-prinsip quantum teaching ini ada pada satu kalimat utama ya, bahwa prinsipnya adalah membawa dunia peserta didik ke dunia kita dan kemudian antarkan dunia kita ke dunia mereka. Yang intinya adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik dan membangun hubungan emosional yang baik antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kami tangkap, sebatas yang kami tangkap adalah bagaimana membangun hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik untuk kemudian selanjutnya memulai proses penanaman nilai-nilai ataupun materi-materi pembelajaran yang dikehendaki oleh sang pendidik. Kemudian selain itu juga prinsip-prinsip quantum teaching ini terdapat 5 prinsip besar atau 5 prinsip utama. Ya. Yang pertama adalah bahwa segalanya berbicara, yakni semuanya menyampaikan pesan tentang belajar. Sebatas yang kami pahami, intinya bahwa pendidik dapat menyampaikan materi pembelajarannya dari apapun yang ada di lingkungan belajar peserta didik atau lingkungan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik tersebut. Ini membutuhkan kreativitas sang pendidik. Kemudian prinsip kedua, segalanya bertujuan. Bahwa semua aktivitas guru mempunyai tujuan tertentu. Ini juga tentu membutuhkan kreativitas dari sisi pendidik ya. Kemudian prinsip ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Peserta didik, yakni peserta didik mencari informasi sebanyak mungkin tentang materi yang akan diajarkan. Yang prinsip keempat, akui setiap usaha atau apresiasi ya. Guru tidak segan mengakui sekecil apapun usaha yang dilakukan peserta didik. Kemudian yang kelima, jika layak dipelajari, layak pula dirayakan. Ini guru memberi beragam apresiasi terhadap keaktifan dan prestasi peserta didik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Ustaz Yusuf. Tips syukron. Bismillah. Akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Akhi Arif, itu di teknik-teknik quantum teaching. Ya. Di sini kita lihat ya, yaitu quantum teaching memiliki beberapa teknik, yaitu pertama ada teknik ambak, tandur, Arias, ya, pakem dan lainnya.
Ya, di sini kita ada kata kuncinya yaitu ambak. Itu apa manfaat bagiku? Tandur yaitu tumbukan alami, ya, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan. Arias yaitu ya, kalau Inggrisnya kurang ya, assurance ya, relevance ya, interest dan assessment dan satisfaction. Dan pakem itu adalah pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Itu teknik ambak yang pertama, itu ya, A, di situ apa manfaat ya bagiku atau apa yang dipelajari gitu. Peserta didik berusaha menentukan atau menemukan sendiri ya, tema pelajaran dan prinsip pelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. M-nya yaitu manfaat ya. Peserta didik memahami betul manfaat dari sesuatu yang mereka pelajari sehingga mereka tertarik untuk belajar lebih. Ya. B ya atau BAK tebak gitu ya. Bagiku ya, peserta didik yakni terhadap ya, relevansi atau urgensi dari ya, manfaat materi pelajaran ya, yang dapat ya dia peroleh ya, seperti itu. Ini teknik ambak ya. Yang kedua yaitu ada teknik tandur. Ya, di sini tadi kata kuncinya tumbuhkan, ya, alami, namai, rayakan, ulangi. Itu tumbuhkan yaitu minat peserta didik. Ya. Jadi kita harus menumbuhkan minat peserta didik. Itu yang kedua, alami, memberikan ya pengalaman umum yang dapat dimengerti semuanya. Ya. Namai, ya, sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi terlebih dahulu terhadap sesuatu yang akan diberikan kepada peserta didik. Rayakan ya, apresiasi keberhasilan ya. Apresiasi keberhasilan ya peserta didik. Ya. Ulangi itu tunjukkan pada siswa bagaimana cara mengulangi materi secara efektif dan efisien. Dan demonstrasikan yaitu memberikan kesempatan ya atau motivasi agar peserta didik menunjukkan kerja atau karyanya. Lanjut ke teknik Arias ya. Ini dia ya, satisfaction yaitu kepuasan untuk menjadi penguat ya, mencapai keberhasilan ke selanjutnya ya. Habis itu assessment yaitu umpan balik terhadap kelebihan ya dan kekurangan peserta didik. Terus interest yaitu membagikan dan menjaga minat atau perhatian peserta didik. Ya, relevance yaitu keterkaitan antara materi ajar dengan diri peserta didik, dan terakhir yaitu assurance ya. Sikap ini cenderung menampilkan prestasi yang baik ya. Peserta yang baik secara konsisten. Teknik pakem ya, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif memberikan dan atau ya mendorong kesempatan kepada peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Kreatif yaitu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang beragam untuk memenuhi berbagai tingkat kemampuan peserta didik. Ya, efektif tetap fokus pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, dan menyenangkan yaitu membangun suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik itu mencurahkan perhatian yang tinggi terhadap pelajarannya dan mampu menguasai pelajaran apa yang telah disampaikan. Seperti itu. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar ya melalui berbuat. Ya. Dan ada model-model pembelajaran yang lainnya yaitu yang seperti di layar yang ditampilkan. Yang pertama itu example, non-example ya. Yang kedua picture and picture. Yang ketiga kooperatif dan kooperatif script ya. Student, yang keempat yaitu student teams achievement division ya.
5 jigsaw, 6 artikulasi, 7 match ya, 8 debat, 9 group investigation, 10 talking stick, 11 noble throwing, 12 inside outside circle, dan 13 itu tebak kata. Tahapan pelaksanaannya adalah pendidik mempersiapkan gambar-gambar ya. Yang kedua, pendidik menampilkan gambar-gambar tersebut, kemudian pendidik menginstruksikan peserta didik untuk menganalisa gambar. Ya. Terus anak didik menganalisa melalui kelompok dan hasilnya dicatat. Dan tiap kelompok membacakan hasil analisa, kemudian pendidik menjelaskan materi ya melalui hasil diskusi dan kesimpulan ya. Dan banyak lagi ya di sini ya teknik-teknik pembelajaran yang telah kita sebutkan ya. Tadi sekitar 13 seperti itu. Itu aja mungkin dari Rena. Ron, Anda kembalikan ke akhir. Syukran, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz Yusuf. Demikian presentasi dari kami, kelompok 9. Setelah ini kami buka untuk sesi pertanyaan, saran, kritik, tanggapan, dan lainnya dari rekan-rekan mahasiswa, baik dari juga dari Ustadz Sabar Siswayo. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waktu kita tinggal 15 menit, jadi kita buka satu pertanyaan saja, silakan. Jadi setelah itu closing. Tanya Ustaz. Halo Ustaz. Betul, insya Allah. Anak dulu Pak Ustaz Faisal dulu nih. Anak dulu Ustaz. Suara siapa? Fardin Ustaz. Jangan susah-susah, tanyain saja. Fardin saja dulu. Faisal sudah banyak. Insya Allah nggak susah. Bagaimana cara membangkitkan minat atau memberi motivasi peserta didik supaya lebih giat dan rajin belajar? Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Syukran. Ya, silakan. Ustaz Arif, Ustaz Yusuf. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Fardinsyah atas pertanyaannya. Mungkin Ustaz Yusuf, fadhal. Ana kira antum yang menjawab tadi. Oke, Afwan, Ana mungkin keluar dari tema, tapi sesuai pengalaman yang pernah Ana alami gitu ya. Untuk jadi kita sebelum mengajar itu ya, apalagi taruhlah pelajaran di jam pertama itu ya, itu memang kuncinya, benar kunci untuk menarik ya, bagaimana caranya santri atau siswa itu bisa fokus terhadap, atau yang seperti Ustaz Fardiansah tadi katakan, menurut pengalaman saya ya, pertama ya tidak salah kalau kita menanyakan ya kabar mereka ya, para siswa itu ya tentang mereka ya, kabar mereka. Yang kedua, kita kasih motivasi ya atau stimulus ya, sedikit beberapa kisah atau beberapa kata-kata yang mungkin dengan itu mereka bisa bangkit lagi semangat dalam belajar ya. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir yang bisa ngejawab, kita ya menyuruh satu santri atau siswa ya untuk maju ke depan ya, dan meminta santri tersebut atau siswa tersebut ya mengatakan suatu atau satu kata ya, satu kata yang dari mereka sendiri ya, pure dari mereka sendiri, bukan dari kita, yang yang anak tangkap ketika mereka itu ngomong dengan bahasa mereka ya,
santri yang lain atau siswa yang lain itu dapat memahami betul gitu ya. Nah, nanti minta mereka untuk menyampaikan satu kata apa aja itu yang membuat, atau ya kalau bahasa sekarangnya quotes ya, seperti itu untuk hari ini dan atau untuk pagi ini ya, seperti itu. Itu aja mungkin dari Mas. Silakan ada tambahan dari Ustaz Arif. Cukup Ustaz, insyaallah. Cukup. Nah. Oke. Mungkin saya tambahkan untuk pertanyaan terakhir tadi ya. Ya nanti saya absen terakhir yang saya cek lagi insyaallah. Jadi untuk menambah semangat siswa memang di samping pelibatan siswa dengan membuat kata-kata mutiara atau quotes yang sekarang lagi ya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan gitu dan seterusnya lah yang memang jadi kata-kata kunci untuk motivasi dan ini membantu menambah semangat ya. Tapi kemudian secara umum juga sebenarnya metode-metode yang kita pelajari inilah salah satu cara untuk belajar siswa itu lebih semangat lagi. Karena kalau kita memang belajarnya metodenya cuma satu saja, akan jenuh, ya anak-anak akan jenuh dan cenderung kurang perhatian. Ya misalnya supaya belajar semangat, supaya semangat belajarnya tinggi juga misalnya bisa diputarkan film-film motivasi ya, anak belajar misalnya seperti 5 menara begitu ya. Kemudian lagi misalnya ya memang itu tujuannya untuk melihat langsung real ya di lapangan bahwa belajar itu memang sulit dan banyak yang lebih sulit dari kita, terutama di daerah-daerah ya. Seperti Laskar Pelangi gitu ya. Kemudian juga sebelum pelajari sirah semangat atau membaca buku bagus ini 103 kiat menuntut ilmu agama membara yang ditulis oleh Syekh Abdul Qaqqaq Abdullah. Sudah diterjemahkan ya. Mi'a wa thalatha tariqan li tahammusi talabil ilmi. Jadi beliau nulis itu luar biasa. Kalau di situ ada 103 metode supaya menuntut ilmu itu membara, bersemangat. Antara lain bisa di situ pertama dipahamkan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Kemudian saya diadakan lomba. Kemudian lagi diadakan misalnya semacam nadwah, dialog, diskusi. Kemudian misalnya kalau ngantuk siapin kopi atau teh. Kalau belajar di ruangan misalnya kurang semangat, cari hawa-hawa di luar. Jadi situ banyak. Kemudian misalnya dia ketika menghafal Quran, sulit dihafal. Beliau di situ dikumpulkan tentang bagaimana para penghafal Quran dulu menghafal itu sampai ratusan kali bahkan ribuan kali dalam satu kata ya, atau misalnya satu ayat atau satu rumus misalnya dalam kaidah usul fiqh misalnya. Itu kan banyak rumus-rumus itu. Ya, kaidah-kaidah dalam dasar-dasar ilmu fikih. Itu ada yang cara menghafalnya misalnya dia dengan naikin tangga. Ya, tangga itu misalnya ada 30 tangga. Sampai di atas turun lagi, dibaca lagi. Jadi untuk mengetahui sudah berapa kali dia mengulang itu. Dan ada juga presentasi dari kekuatan hafalan. Misalnya di situ kalau membacanya 100 kali itu bertahan hanya 1 hari hafalannya.
dari bacaan ayatnya. Kalau misalnya dia sampai 1000 kali, maka akan bertahan 100 hari. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini maksudnya berbicara sesuatu secara ini ya, secara umum. Kalau ada yang memiliki kecerdasan lebih dan konsentrasi lebih tinggi, mungkin bisa jadi tidak sama dengan itu. Nah, tapi buku itu bagus. Kalau bisa dipelajari, nanti itu bisa jadikan sebagai motivasi untuk dibacakan bahasa kultum misalnya. Ya, termasuk juga ketika ingin menjadikan anak semangat itu, kita beri tugas amanah. Saya untuk kultum, dia akan belajar ya bagaimana tampil ya, dengan tentu dengan dijadwal, jangan yang sifatnya mendadak gitu, karena ya namanya manusia kan butuh proses. Nah, misalnya kami di sekolah itu dibuat jadwal kultum selama 1 bulan. Misalnya kelas ini sesuai urutan absen, misalnya hari ini siapa. Nah, sekarang misalnya waktu asar itu relatif agak mundur. Kita mungkin selesai KBM jam 3 ya, kalau di IT ya biasanya sampai jam 3. Menunggu waktu asar itu ya, sampai waktu asar itu kan jam 3.20-an kurang lebih. Itu dipakai untuk kultum. Ya. Jadi ada 7 menit. Nah, itu menambah semangat anak untuk belajar. Belajar membacanya, intonasinya, belajar untuk melatih mental, keberanian, dan seterusnya. Jadi kadang untuk menjadikan orang semangat belajar itu memang dikasih tugas, dikasih amanah. Karena dalam metode penguatan itu kan ada namanya tafsir tokoh ya, membastis kemampuan orang. Ketika orang ditunjuk menjadi ketua RT, maka bagaimanapun caranya dia akan belajar bagaimana bisa bergaul dengan masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan wali kota, gubernur, atau bisa berinteraksi dengan penjabat camat ya, yang terdekat dari RT atau RW dan sebagainya. Jadi dengan adanya amanah itu, dia akan secara ya secara terpaksa atau tidak terpaksa, dia akan berupaya untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kemampuan belajarnya. Ya, seperti jika menjadi imam di masjid misalnya, karena jadi imam dia selalu murojaah ya, hafalannya, selalu memperbaiki bacaannya, karena kan setiap hari digunakan untuk imam, gitu ya. Jadi ada penugasan. Kemudian lagi misalnya berguru ya, ada gurunya. Jadi biasa semangatnya penuntut ilmu itu kan kadang naik turun ya. Nanti pertemukan dengan guru tertentu yang memang dia bisa memberikan nasihat yang berharga gitu pada anak yang bermasalah. Ya, oke. Abi miskilah Ustaz Rabanso. Saya izin duluan yang ada cara. Kemudian juga misalnya kita bawa ke tempat yang sekolah disabilitas, ya, sekolah yang apakah di tunarungu atau tunanetra ya, yang memang sekolah di sana itu ya sulit gitu ya. Atau misalnya ke tempat penampungan orang yang terkena narkoba misalnya, yang di situ orang apa namanya jadi tempat-tempat yang seperti itu tujuannya supaya dia membangkitkan semangat belajarnya gitu, merasakan bahwa ada orang-orang yang lebih sulit belajar dari kita. Nah, kalau kita ingin menguatkan kesyukuran kita, salah satunya adalah kita misalnya mendatangi orang yang sakit gitu kan, berkunjung ke rumah sakit ya, kemudian kita ziarah kubur misalnya, itu akan menambah semangat kesyukuran kita kepada Allah bahwa ada orang-orang yang lebih berat ya, ujian dari kita. Ya, itu sebagai contoh. Yang tentu nanti silakan bisa, kalau misalnya ada PDF-nya bisa dicari ya. Itu bagus sebenarnya. 103 kiat untuk menjadikan penuntut ilmu membara. Ya, dan itu sudah Abu Koko Abdullah. Baik, waktu kita tinggal 2 menit. Jadi tentu
untuk metode meningkatkan semangat belajar anak ini itu adalah bagian dari tanggung jawab bersama ya, di sebuah institusi ya. Kemudian dan itu dibuat sistem ya. Maksud sistem ini terolah dengan baik ya, terjadwal misalnya. Ada waktunya outbound, ada waktunya misalnya study tour, ada waktunya misalnya munakosyah hafalan, misalnya ujian-ujian akhir. Ada juga nanti ada PTS ya, penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester itu ujian-ujian itu adalah cara supaya anak itu semangat belajar dan lain sebagainya. Tentu ini terarah dan itu semuanya akan saling menguatkan. Jadi tidak cukup juga hanya dengan motivasi yang sifatnya ceramah, tapi kadang-kadang motivasi yang sifatnya langsung di lapangan, bertemu dengan orang yang lebih sulit dari kita dalam belajar misalnya, itu baru muncul semangatnya. Seperti misalnya kemarin juga ingin belajar bahasa asing misalnya, pertemukan dengan orang yang asing, atau misalnya pertemukan dengan orang yang ahli bahasa asing, atau misalnya kita ahli bahasa Arab, ya kita mau bahasa Arab. Kalau yang kita bisa bahasa Arab, mau bahasa Arab terus ya. Walaupun murid mau hafal, mau paham atau tidak paham, kita sampaikan, perlu dibiasakan itu. Itu memotivasi supaya belajar bahasa Arab. Karena kan biasanya kalau bahasa itu kita mendengar paham, tapi mengucapkan nggak bisa, gitu ya. Mungkin di sini ada orang yang Jawa atau Sunda ya. Kalau saya dengerin orang Sunda ngomong, kan saya Jawa ya, itu paham, tapi ketika mengucapkan, ketika kita ngomong nggak bisa. Nah begitu bahasa ya. Jadi tentu nanti ini dibuatlah sistem ya. Tentu nanti biasanya kalau di sekolah itu ada raker ya, rapat kerja tahunan atau semesteran, yang nanti disitulah upaya-upayanya untuk menyemangati belajar siswa itu dikembangkan bersama. Ya. Wallahu ta'ala. Saya ingin konfirmasi sedikit ini. Jeffrey Irsan, Pak Sudadit. Sama Jeffrey Irsan belum ada suara ya? Ada yang izin atau gimana? Rizwan sudah hadir ya? Oh ya. Sahara, tadi Sahara belum kelihatan. Mbak hadir? Baik. Nggak ada konfirmasi ya? Ana Nggak ada. Belum Izin ya? belum ada info. Belum ada. Ya, ini Muhammad Redik baru hadir ya. تأخرت Ustaz. Ayo. Takhir atau sinyal? لا تأخرت وانقطاع بالدخول Syekh. Ayo, baik. Barakallahu fiik. Pamit dulu Syekh. Ya, boleh. Ya, Ustaz. Assalam. Baik, syukran. Untuk pertemuan depan, kalau bisa ya, itu 4 kelompok maju semua. Tentu saya sambil nanya ke admin nanti kalau misalnya bisa jadikan 2 pertemuan, berarti 2-2. Jadi pertemuan ke-11 dan pertemuan ke-12. Tapi kalau tidak bisa berarti 4 presentasi ya, 4 kelompok ya. Insyaallah. Siap insyaallah? Mudah-mudahan menjadi pengajar pendidik yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi lembaga-lembaga kita, ya, sekolah-sekolah kita yang insyaallah ya, di situ ada nilai dakwah dan nilai perjuangan yang insyaallah begitu banyak keberkahan, banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan. Naqtafi bi hadza wa nakhtatim bi du'a tahiyatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Hayakumullah semuanya.